Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Berjumpa kembali ya di channel kesayangan kita ini di Quack TV ya, barometer perchannel yang akan mengungkapkan dunia perbebekan yang ada di sekitar pedesaan ataupun kita sendiri yang menjadi para pelaku dari peternak unggas tersebut. Sahabat-sahabat, di kesempatan yang sangat cerah ini dan sangat trik ya, mudah-mudahan di keadaan sahabat-sahabatku selalu yang terbaik, sehat, dan pastinya dicukupi segala rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan saya sendiri pada kesempatan hari ini juga sehat karena doa para sahabat-sahabatku loh. Ya, seperti biasa ya, di belakang sambil saya memberikan formulasi atau relaksasi kepada bebek kita, bebek saya, maksudnya bebek Peking, saya juga akan memberikan tutorial atau cara memberi pakan atau formasi. Formasi 2:8, 2 kilo sentrat dan 8 kilo bekatul ya. Nah, yang saya pegang ini adalah bekatul dan dedak ya. Jadi sore kali ini saya akan membahas bagaimana sih tips dan cara memilih bekatul ataupun dedak yang baik, yang proteinnya serta kalori lemaknya itu banyak diinginkan oleh unggas kita. Itu kita yang pertama adalah harus memilih pakan betul-betul bekatul ya. Bekatul itu adalah sama dengan dedak, tetapi yang membedakan adalah tingkat kehalusan ya, tingkat kehalusan, kualitas halus serta biji-biji menir, dan harganya pasti lebih mahal dari bekatul. Selain di atasnya ada kebi ya. Kebi itulah beras-beras kecil yang dilembutkan kembali menjadi tepung yang warnanya putih, tetapi itu adalah beras dan beratnya pun lebih berat dibanding dengan bekatul ya, ataupun poles ya, namanya kalau di sini beras yang dipoles kembali ya, itu beras yang diunggahkan, dimesinkan, digilingkan lagi ya. Nah, sekarang banyak sekali di pasaran bekatul ataupun dedak yang stoknya sangat melimpah, dan para sahabat-sahabatku hati-hati, jangan pernah terkecoh dengan penawaran-penawaran yang mungkin kita sebelumnya tidak bisa pantau ataupun lihat, hanya dengan barang sampel yang mungkin yang dibawa mungkin setengah kilo ataupun 1 kilo, nanti yang datang berbeda ya. Itu kan kasihan pada sahabat-sahabatku, sudah diturunkan beberapa kuintal ataupun beberapa ton, tiba-tiba tidak sesuai dengan sampel ya. Yang pertama, kita harus memiliki langganan ataupun bakul ataupun distributor yang menjual ini ya, bekatul, ataupun kita sendiri yang mempunyai ini referensi dari ini tempat penggilingan padi yang sudah lama kita pegang. Nah, itu adalah suatu kekuatan kita untuk mencari bekatul yang betul-betul memang murni ya, karena sekarang bekatul itu banyak sekali di pasaran karena banyaknya tingkat kebutuhan bekatul, banyak yang menyampuri bekatul itu dengan batu padas ya yang digiling lembut, ataupun dengan ini bahan berambut yang digiling kembali sehingga warnanya itu mirip dengan bekatul, tetapi warnanya pun sendiri kalau kita bisa pintar, sudah lama memegang daerah dunia bekatul ataupun dedak, itu pun berbeda ya. Kalau bekatul yang palsu itu warnanya itu pudar ya, pudar serta coklat-coklatnya itu tuh pucat, dan kalau dipegang begini itu dia terasa agak-agak bergerigi ataupun tidak ada isinya ya, cuma hanya kayak kayak ini, kayak rambut yang digiling kembali, dan apabila kita masukkan di air itu akan mengepul di atas semua, tidak akan terbenam. Itu tanda-tanda itu palsu kawan-kawan. Tapi kalau bekatul yang lembut itu pasti akan kelihatan menir-menirnya atau biji menirnya. Biar sahabat-sahabatku juga terlindungi dari bekatul-bekatul yang tidak murni, karena kita kalau sudah berhubungan dengan teman, dengan yang punya penggilingan padi sudah lama, pasti bisa kita pegang kemurnian dari bekatul tersebut. Dan itu untuk apa? Untuk kemajuan atau untuk memproduksi telur dari bebek itu agar tetap lancar ya. Beda dengan bekatul yang murah tetapi tidak ada sari biji-bijinya yang dibutuhkan oleh unggas, akhirnya apa? Respon dari
bebek kita pasti telurnya akan terhenti. Bahkan kadang ada yang sampai stop tidak mau bertelur karena itu tadi bekatulnya bekatul yang tidak murni alias yang sudah dicampur dengan padat dan bahkan kadang mati. Kasihan, kita setengah mati kalau sehari 2 hari kita mengalami hal tidak ada produksi telur. Kerugian itu kita sudah bisa menganalisa berapa kerugian kita membeli pakan, tenaga. Nah, akhirnya harus seperti itu kejadiannya. Jadi tipnya yaitu memilih tempat penjual yang sudah terpercaya ya. Artinya terpercaya adalah yang kita bisa pegang kata-katanya, karena bekatul itu bisa serupa tetapi tidak sama. Kadang kalau kita tidak jeli, kita juga bisa tertipu ya. Saya juga pernah mengalami hal seperti itu. Nah, jadi seperti itu sahabat-sahabatku ya. Selain kita memandikan bebek, saya yang tidak pernah memakai namanya remisan lain atau extra fooding. Jadi saya memang memakai cara, karena memang di kandang semi umbaran, jadi saya umbar seperti ini setiap siang karena cuaca memang terik sekali dan mereka bisa mandi dan kadang bisa naik ke sawah, karena sawah yang di belakang kandang ini atau di samping kandang ini juga sudah dipanen, jadi tidak bermasalah apabila mereka main di bekas lahan persawahan yang masih ada airnya. Mereka akan bermain dan mungkin bahkan mereka mencari makanan-makanan sisa yang ada di jerami-jerami yang masih terkumpul di area persawahan bekas panen para petani. Oke kawan, jadi tipsnya itu hati-hati ya dalam memilih bekatul dan pegang salah satu penjual ataupun penggiling padi yang ada di sekitar kita yang sudah lama, bisa kita percaya. Dan kalau bisa, apabila tidak kepepet, jangan gonta-ganti tempat dari pembelian pakan ataupun bekatul tersebut ya. Mungkin nanti ada suhu-suhuku yang sudah mempunyai tip, bisa berkomentar, bisa kita sama-sama belajar tentang ini ya, salah satu pakan yang baku ya, bahkan yang menjadi pokok dari unggas tersebut atau bebek tersebut ya. Oke, dari kawasan Perindapan Pati saya harus undur diri. Nantikan video-video menarik selanjutnya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan yang baru bergabung, mohon bantuannya untuk di subscribe, di like, dan di share. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, ambil baiknya dan buang buruknya. Dari Pati, saya mengucapkan selamat sore, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kwek TV.